Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Vianney Motosetukan dengan NIM 22011140028, kelas D semester 4. Pada video kali ini saya akan membawakan dua materi, yaitu integrasi ICT berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran DSD untuk meningkatkan kemampuan numerasi, dan materi kedua yaitu membangun literasi dengan ICT. Nah, teman-teman, berbicara mengenai kearifan lokal, maka ada kaitannya dengan pendidikan karakter. Seperti di kurikulum Merdeka, yaitu karakter yang akan dibangun yaitu P5, yang terdiri dari penguatan, profil, pelajar, dan Pancasila. Kemudian teman-teman ada juga 6 dimensi atau karakter dalam pendidikan karakter P5 tersebut. Yang pertama yaitu berkeimanan dan berketuhanan, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima berpikir kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. Nah teman-teman, sebagai guru juga kita harus memikirkan ilmu pengetahuan, terutama ICT yang berkenaan dengan teknologi dalam rangka mewujudkan SDGs tahun 2030. Nah teman-teman, SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang memiliki 17 tujuan yang bersifat global dan dapat diterapkan secara universal dan semua negara. Kemudian 17 tujuan ini disepakati berbagai negara melalui resolusi PBB pada tanggal 21 Oktober 2015 dan diimplementasikan secara terpadu dengan mempertimbangkan prioritas setiap negara hingga tahun 2030. Nah teman-teman, 17 tujuan tersebut, yang pertama mampu mengentaskan kemiskinan, yang kedua bebas kelaparan, yang ketiga sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima persamaan gender, yang keenam sanitasi dan air bersih, yang ketujuh energi ramah dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 mengurangi ketimbangan, yang ke-11 keberlanjutan kota dan komunitas, 12 ada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, 13 penanganan iklim, 14 memelihara lautan, dan yang ke-15 memelihara daratan, kemudian 16 perdamaian, keadilan dan penguatan institusi, dan yang 17 yaitu kerjasama mencapai tujuan. Nah teman-teman, dengan melihat 17 tujuan tersebut didasarkan pada Perpres Republik Indonesia nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2030 adalah untuk menjaga yang pertama peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, yang kedua keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, yang ketiga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian prioritas Indonesia dalam bidang pendidikan khususnya SDGs yaitu yang pertama memperluas akses pendidikan yang berkualitas, yang kedua menciptakan persamaan dalam layanan pendidikan, yang ketiga menumbuhkan literasi numerasi. Nah teman-teman, mengapa pendidikan berkualitas itu sangat penting? Alasannya yaitu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul baik dari luar maupun dari dalam. Nah, ada beberapa faktor penentu keunggulan, yaitu inovasi, jaringan kerjasama, teknologi, dan sumber daya alam. Kemudian, bagaimana karakteristik pendidikan berkualitas pada abad ini, di abad 21 ini? Nah, teman-teman, karakteristik pendidikan yang berkualitas pada abad 21 ini yaitu pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memiliki nilai input atau output yang dapat memecahkan masalah. Kemudian, teman-teman, ada tuntutan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, adaptif dan fleksibel. Yang kedua, berinisiatif dan mandiri. Kemudian ada kecakapan sosial dan budaya.
Kemudian ada produktif serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreatif dan inovatif, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu literasi media dengan IT yang meliputi melek informasi, media, serta teknologi. Nah, teman-teman, sebagai pendidik ataupun peserta didik, berpengetahuan saja tidak cukup, tentu harus dilengkapi dengan 4C, yaitu kreatif, critical, communication, dan kolaboratif, serta skill, literasi, dan kecakapan hidup. Nah, teman-teman, literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan juga menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, teman-teman, fungsi dari literasi numerasi yaitu agar kita dapat memahami dunia yang penuh angka dan data, kemudian dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Nah, dengan literasi numerasi, kita menjadi warga negara global yang siap menghadapi tantangan di abad 21 ini. Kemudian, teman-teman, ada perbedaan literasi numerasi dan matematika. Numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Namun perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Nah, numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaitan matematika dalam situasi real sehari-hari, yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non-matematis. Selanjutnya ada komponen literasi numerasi. Yang pertama, mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Yang kedua, menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Yang ketiga, mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Yang keempat, menggunakan penalaran spasial. Yang kelima, menggunakan pengukuran. Yang keenam, menginterpretasi informasi statistik. Kemudian teman-teman ada literasi numerasi lintas mata. Yang pertama, untuk menjadi seorang numerat, seseorang harus bisa menggunakan matematika dalam berbagai situasi. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan literasi numerasi peserta didik, harus ada perubahan paradigma bahwa literasi numerasi bukan hanya tanggung jawab dari guru matematika saja, melainkan merupakan tanggung jawab semua guru non-matematika, yaitu guru yang mengajar mata pelajaran selain matematika. Kemudian teman-teman, pendidikan karakter diharapkan tidak terjebak hanya pada ranah kognitif, tidak terjebak pada konteks kesantunan, tetapi mampu menumbuhkan kepanasan intelektual untuk mengembangkan keilmuan dan menciptakan prestasi. Nah, teman-teman, modal utama pendidikan karakter adalah kearifan lokal. Kearifan lokal mengajarkan siswa menjadi manusia yang baik, artinya tangan, otak, dan hati harus seimbang. Kemudian, bagaimana pemanfaatan ICT atau perangkat digital dalam pembelajaran numerasi di kelas? Nah, dengan cara menggunakan jenis sumber belajar digital seperti yang pertama ada kalkulator, yang kedua komunikasi berbasis teks, kemudian ada game dan simulasi, ada komunikasi berbasis audio dan visual, kemudian ada grafis dan juga PowerPoint. Nah, teman-teman, abad 21 merupakan era digital yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super digital. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu membangun literasi dengan ICT. Nah, teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, yaitu jelas menjadi menggemparkan teknologi telah melampaui kemanusiaan kita. Nah, teman-teman, perubahan teknologi dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Contohnya pada hal komunikasi.
Nah, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan surat atau asap api yang menunjukkan keberadaan mereka. Namun sekarang entah jauh ataupun dekat, kita bisa dengan mudah berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan handphone. Nah, perubahan teknologi tersebut dilihat dari 4 tahap revolusi industri. Yang pertama, industri 1.0 yaitu pada tahun 1784. Yang kedua, industri 2.0 pada tahun 1870. Yang ketiga, industri 3.0 pada tahun 1969. Dan yang keempat, industri 4 pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian teman-teman, abad 21 merupakan era digital yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super digital. Kemudian, gejala-gejala transformasi di Indonesia yang pertama yaitu toko konvensional yang sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Kemudian yang kedua yaitu taksi atau ojek tradisional. Kemudian salah satu dampak digitalisasi yaitu merebut posisi manusia. Nah, di dalam literasi ada 4 keterampilan. Yang pertama, ada mandiri, kemudian ada gotong royong, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Nah, teman-teman, ada manfaat literasi. Yang pertama, menambah wawasan dan informasi baru. Kemudian ada kemampuan interpersonal seseorang akan semakin membaik, yaitu cara menghargai orang lain. Kemudian ada yang ketiga yaitu menambah perbendaharaan kosakata seseorang, kemudian meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Nah, teman-teman, salah satu alasan mengapa literasi penting untuk PGSD ialah sebagai kaum intelektual. Kemudian, literasi baca tulis merupakan literasi dasar yang harus dimiliki siswa sekolah dasar. Nah, produk literasi itu seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, literasi baca tulis meliputi yang pertama menyimak, yaitu ada menyimak pembacaan teks bacaan, pidato, percakapan, dan perintah. Kemudian ada berbicara, yaitu memberi tanggapan. Ada membaca, contohnya itu seperti membaca cerita. Kemudian ada menulis, yaitu seperti menulis pengalaman. Kemudian teman-teman, ada juga strategi untuk melatih menyimak siswa sekolah dasar. Yang pertama, teknik 1 kaset 1 kelas. Yang kedua, teknik 1 mulut 1 kelas. Yang ketiga, teknik ulang ucap atau menirukan. Yang keempat, teknik pesan berantai. Nah, teman-teman, berbicara terkait dengan pilihan kata yang tepat, jenis bahasa yang tepat dalam konteks formal atau informal. Kemudian berbicara juga dengan ekspresi yang sesuai dan memberi tanggapan sesuai dengan pembicaraan. Kemudian untuk melatih strategi berbicara di siswa SD yaitu yang pertama ulang ucap, yang kedua lihat kemudian ucapkan, yang ketiga menjawab pertanyaan, yang keempat bertanya, yang kelima menceritakan kembali, dan yang keenam percakapan, yang ketujuh reka cerita gambar, yang kedelapan bermain peran, dan yang kesembilan wawancara. Kemudian membaca terkait dengan mengenal bunyi huruf, kemudian membaca huruf, membaca kata, membaca lancar, mengembangkan kosakata, dan membaca pemahaman. Kemudian teman-teman, strategi untuk melatih membaca di siswa sekolah dasar yaitu membaca buku untuk anak, kemudian menjadikan suatu permainan, dan yang ketiga menyanyikan lagu-lagu, menyediakan tempat khusus untuk membaca, dan mengajak anak untuk membaca bersama, serta menyediakan berbagai barang yang membantu kemampuan membaca anak. Selanjutnya menulis, yaitu terkait dengan menulis huruf, kata, pengalaman, dan menulis surat serta cerita. Kemudian ada strategi untuk melatihnya, yaitu yang pertama kenalkan huruf bergantian, yang ketiga menebalkan huruf, yang ketiga menulis dengan pensil, yang keempat sering membaca, yang kelima menulis rutin. Kemudian teman-teman, literasi didukung teknologi. Cara mengajarkan yaitu dengan basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis masyarakat. Kemudian penerapan literasi digital di SD yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Siswa belajar contoh menyimak berbicara sebuah video yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, penerapan literasi berbasis teknologi untuk calon guru SD, yang pertama, proses pembelajaran menggunakan teknologi, yang kedua,
mahasiswa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bill Gates, yaitu beliau mengatakan bahwa teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi guru adalah yang paling penting. Sekian materi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.